Tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, bulan Ramadan yang penuh berkah ini ternyata memiliki banyak kesempatan bagi para umat muslim untuk menangguk pahala. Ada banyak ibadah khusus dan keutamaan yang hanya Allah berikan pada bulan Ramadan saja. Salah satu ibadah yang hanya ada pada bulan Ramadan tentulah salat tarawih. Meski secara syariat dihukumi tidak wajib, tetapi tarawih sendiri punya keistimewaan luar biasa. Salah satunya sebagai penghapus dosa. Keistimewaan tarawih tentunya kayak 1 tahun sekali ya, jadi itu kayak ibadah yang paling penting banget. Kayak tadi disampaikan sama imamnya kan, kalau kita tuh umur nggak ada yang tahu, jadi sebisa mungkin tarawih ini kita maksimalin dalam bulan Ramadan ini kayak gitu. Ini kan cuma 1 tahun sekali ya di bulan Ramadan, jadi sesibuk apapun kita usahain ibadahnya jangan sampai kurang gitu. Kesempatannya 1 tahun sekali, belum tentu di tahun depan kita ketemu lagi sama Ramadan lagi. Salat tarawih pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua Hijriah. Tercatat beliau mengerjakannya pada tanggal 23 Ramadan di Masjid Nabawi Madinah. Saat itu beberapa sahabat pun langsung mengikutinya. Kemudian beliau mengulanginya pada tanggal 25 dan 27 Ramadan dan jumlah sahabat yang bermakmum semakin banyak. Namun pada tanggal 29 Ramadan, Nabi Muhammad tidak keluar ke masjid untuk sholat tarawih meskipun para sahabat sudah menantinya. Pendapat paling afdol adalah beliau sengaja tidak melakukannya karena khawatir sholat tarawih akan dianggap wajib atau diwajibkan setelah. Hal itu tentu akan membuat berat bagi mereka yang tidak sempat atau tidak bisa melaksanakannya. Sejak saat itu, sholat tarawih tetap dilakukan oleh para sahabat baik secara sendiri-sendiri maupun berjamaah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, salat tarawih masih dilakukan oleh para sahabat dengan cara yang sama. Namun pada masa pemerintahan Umar bin Khattab atau Khalifah kedua setelah Abu Bakar, terjadi perubahan dalam pelaksanaan salat tarawih. Umar melihat para sahabat yang salat tarawih di Masjid Nabawi berjamaah secara terpisah-pisah dengan imam yang berbeda-beda. Sahabat sekaligus mertua Nabi ini pun mengumpulkan mereka di bawah satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab yang dikenal sebagai salah seorang hafiz Quran saat itu. Umar saat itu juga menambahkan jumlah rakaat menjadi 20 rakaat ditambah dengan 3 rakaat witir. Hal ini dilakukan untuk memudahkan para jamaah yang ingin menghatamkan Quran dalam 1 bulan. Nah, kita kan selalu menganggap yang 20 itu Syafi'i. Yang lain tuh ternyata 20 juga. Hambali, Mekah Madinah tuh Hambali, itu 20. Hanafi, India, Pakistan, Bangladesh itu 20 juga. Maliki, apa tuh Maghrib, Tunis, Aljazair itu 20 juga. Aslinya memang tarawih itu 20. Karena para sahabat yang melakukannya di zaman Umar, orangnya tuh dia juga dibandingkan dengan yang sholat di zaman Nabi. Karena terpaut jaraknya paling cuma sekitar 11 tahun. Libur 11 tahun lalu dijalankan lagi, dan ketika dijalankan lagi ya mereka tinggal melaksanakan seperti yang sudah mereka alami 20. Mengutip buku fikih salat sunnah, tarawih sendiri berasal dari kata tarwihah yang bisa diartikan sebagai sekali istirahat. Dinamakan demikian karena dahulu para sahabat memanjangkan berdiri, ruku dan sujudnya dengan diselingi istirahat setiap 4 rakaat sekali. Dihukumi sunnah mu'akkad, sebenarnya tidak ada sanksi sama sekali bagi mereka yang tidak melakukan salat tarawih. Tetapi Allah sendiri telah menjanjikan pahala yang melimpah bagi mereka yang menyempatkan diri bersujud ketika malam Ramadan tiba. Jarang-jarang dibahas, yaitu siapa yang salat tarawih itu. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Walaupun memang hadis itu nggak bilang tarawih ya, sholat malam di bulan Ramadan, dan itu spesifiknya adalah sholat tarawih dengan dasar iman dan ihtisab, maka Allah mengampuni juga dosa-dosanya yang sudah lalu. Jadi siang itu dihajar dengan puasa, malam itu dihajar dengan tarawih. Selain itu, tak terhitung lagi keutamaan dari salat tarawih tersebut. Dalam satu hadis diriwayatkan bahwa mereka yang salat 5 waktu, puasa Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, serta berzakat disebut Rasulullah sebagai orang yang teguh keimanannya dan juga calon syuhada ketika meninggal nanti. Meski bisa dilakukan sendiri di rumah,
ternyata ada janji Allah yang menyebutkan tentang keutamaan tarawih berjamaah. Hal itu dikabarkan dari hadis Rasulullah yang berbunyi, sesungguhnya seseorang yang sholat bersama imam sampai selesai, ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk dan mati syahid di jalan Allah. Salat tarawih itu kalau bisa dilakukan berjamaah di masjid, Allah menyebutkan dia akan dicatat seperti dia sholat semalam suntuk. Padahal cuman paling jam 8:30 atau jam 9 lah paling lama, paling pol itu kan. Tapi dihitung oleh Allah itu sampai subuh gitu. Kalau berjamaah tapi di masjid. Selain menjemput pahala dari Allah, berjamaah pun bisa meningkatkan tali silaturahmi antar masyarakat di lingkungan tersebut. Dalam salah satu hadis Rasul berkata, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditambah umurnya, maka hendaklah menjalin silaturahim. Tak hanya panjang umur, tarawih juga dianggap punya banyak manfaat untuk kesehatan. Dengan tarawih, kita yang kagak hobi olahraga ya, kan jadi terpaksanya bergerak ya. minimal ke masjidnya kan jalan gitu kan. Terus di dalam masjid juga kita kan bukan cuma duduk doang kan, tapi kita berdiri, ruku, sujud, sama landing dan take off-nya itu yang butuh tenaga tuh kan. Landingnya tuh turun gitu kan, terus take off-nya lagi. Ya, terlepas soal keimanan dan ketakwaan dalam menjalankan sholat tarawih, beberapa sumber penelitian menyebutkan sholat tarawih ternyata sangat dibutuhkan oleh tubuh pasca berbuka puasa. Apalagi jika puasa kita didominasi oleh rasa manis yang berlebihan yang berakibat kadar gula darah naik dengan cepat. Tarawih adalah salah satu aktivitas yang bisa menetralkan. Gerakan pada tarawih bahkan sholat secara umum dinilai sangat bermanfaat untuk menurunkan kadar gula dalam darah sekaligus membakar kalori. Jadi kalau kita bicara sholat itu sendiri ya, mau tarawih, mau sholat apapun, itu kan sebenarnya kan memang bisa dibilang menggerakkan seluruh anggota tubuh. Bagian tubuh atas kita i'tidal, kita takbir, itu kan semua kan digerakin. Sampai kita ngomongin sujud, bangun, sujud, bangun, itu kan semua bergerak. Nah, untuk tarawih itu kan repetisi lebih banyak, karena kan tarawihnya itu kan panjang ya, rakaatnya lebih banyak gitu kan. Ada yang bikin 11, ada yang 23. Jadi bisa kita bilang jumlah repetisi gerakannya per sendi-sendinya itu dengan tarawih jadi lebih banyak sebenarnya. Bisa juga meregangkan otot-otot bokong atau gluteus, di mana kita tuh sering banget memendek karena kebanyakan duduk. Banyak orang yang sakit pinggang, yang kemudian pegel sana-sini itu karena kebanyakan duduk dan akhirnya menjadi sakit keluhan yang mengganggu lah begitu. Melansir dari laman New Straits Times, gerakan sholat akan menyebabkan proses metabolisme yang mengubah gula menjadi karbon dioksida atau air. Sehingga sholat tarawih berpotensi membakar ekstra kalori, meningkatkan fleksibilitas dan koordinasi, serta mengurangi gangguan kecemasan dan depresi. Bisa juga meregangkan otot-otot bokong atau gluteus, di mana kita tuh sering banget memendek karena kebanyakan duduk. Banyak orang yang sakit pinggang, yang kemudian pegel sana-sini itu karena kebanyakan duduk dan akhirnya menjadi sakit keluhan yang mengganggu lah begitu. Nah, dengan dia sholat perlahan-lahan, nggak buru-buru gitu ya, kemudian juga dia meregangkan atau merukukkan dengan sempurna gerakannya, itu bisa menjadi obat buat dia supaya tadinya sakit pinggang atau tadi pegel-pegel tuh hilang karena otot yang menegang jadi manjang lagi.